Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Aziz, pada hari Siapa ini kita ketemu lagi. Ketemu dan berjumpa lagi. Temu kangen. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah pada saat ini kita mulai lagi podcast ya. Iya, Kemarin manfaat. saya juga podcast sama Ustadz Masad Bakhri dan sekarang sama Ustadz Aziz ya. Kalau kemarin pure kita bicara masalah agama, tapi untuk hari ini karena ini adalah orang seni, maka saya lebih suka bicara tentang seni. Ya, Siap. Pak Aziz siap untuk kita bicara tentang seni. Siap, karena seni ini adalah bagian dari diri kita. Jadi harus selalu siap. Ya, karena seni itu juga adalah kehidupan ya. Hidup tanpa seni, Wah, seperti serasa. apa itu makanan tanpa garam. Jadi kurang indah, hambar. Iya. Pak Aziz, kalau kita ngomong-ngomong tentang seni ya, banyak orang yang tidak suka sama seni. Ya, mereka yang tidak berjiwa seni itu biasanya mengatakan siapa yang berani bernyanyi hati-hati. Kalau mati masuk neraka. Begitu ya. Nah, ini. Terus kemudian siapa yang berani menari? Dia penjual harga diri. Loh. Ini kan sepertinya juga adalah kata-kata yang agak kasar ya Pak Aziz ya. Mencekam. Agak kaku yang ditujukan oleh yang ditujukan kepada pegiat-pegiat seni gitu ya. Siapa yang suka puisi biasanya bicaranya kosong tanpa isi. Loh. ini apa nggak menyinggung Pak Aziz kalau sudah begini. Iya. Karena mereka dengan kita itu, dengan orang-orang seni ini beda misi, Pak Aziz ya. Dan akhirnya mereka merasa paling suci. Lalu mereka bilang ini, bilang itu ya. Kalau orang-orang suka sama seni itu adalah orang yang jalang, orang yang apa gitu. Ya sudahlah. Terserah mereka. Terserah, gitu itu ya. persepsi. Itu adalah persepsi orang-orang tertentu saja. Dan kemudian pentingnya seni dalam kehidupan ini apa ini Pak Aziz? Iya, baik. Dalam kehidupan ini tentu saja tidak terlepas dengan keindahan, Pak. Karena manusia ada keindahan dan dari keindahan itulah bisa menjadikan diri seseorang itu lebih lentur dan lebih fleksibel. Allah memberikan karunia kepada para hambanya aneka warna keahlian. Ini juga memberikan semacam harmoni, sehingga seni ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Iya. Jadi ketika orang itu lahir juga akan ada itu nanti terlihat apa keahlian yang terkait dengan seni. Dan memang ada yang dikembangkan menjadi sebuah keahlian khusus dan ada ya sekedar saya punya nuansa seni tapi ya biasa-biasa saja. Jadi tapi yang jelas dalam kehidupan tidak terlepas dari seni. Kalau keindahan. Pak Aziz bilang begitu ya. Dalam kehidupan ini tidak mungkin terlepas dari seni, gitu ya. Apa yang kita duduki seperti kursi, ya. Terus seperti mic kok begini, seperti ini, semuanya itu tidak akan jadi baik dan indah seperti ini tanpa seni, gitu ya. Tanpa seni, kita punya HP Pak Aziz ya. HP kita bisa berbentuk seperti itu dikarenakan seni. Ada seniman yang ada di situ, ya, untuk membuat HP ini menjadi bagus, gitu ya. Terus kemudian kalau kita melihat sebuah mobil berjalan gitu, tidak terjadi dengan seperti itu aja. Bayangkan kalau seandainya mobil itu tidak ada orang-orang yang seni yang bisa membuat mobil seperti itu, kotak tok Pak Aziz. Dan itu tidak indah, itu tidak indah begitu ya. Ya memang pentingnya seperti itu. Terus bagaimana ketika ada seseorang orang-orang tua begitu ya, ketika anaknya itu mulai belajar seni, dia suka sama gitar, dia suka sama lukisan, dia suka sama nyanyian dan sebagainya. Terus orang tua mengatakan, tidak, jangan. Terus pandangan Pak Aziz seperti apa? Iya, itu pandangan saya itu sebagai orang tua yang
kurang atau tidak bijak kepada anak. Padahal justru biarkanlah anak itu memiliki kemampuannya. Justru sebagai orang tua justru harus membaca, oh anak saya ini punya kecenderungan terhadap seni ini. Kalau dia lukis justru malah dibantu, dicarikan kertas, dicarikan kanvas supaya dia berkreativitas dengan baik. Dia suka bermain jreng-jreng, diarahkan. Kalau itu belum punya sendiri dicarikan supaya menjadi milik sendiri sehingga bebas untuk bisa menuangkan kreativitasnya. Jadi tidak bijak melihat orang tua seperti itu, tidak bijak. Jadi yang bijak adalah berikan kesempatan ya, bagi anak tersebut yang aneka warna. Ada yang suka teater, ada yang suka seni rupa, ada yang suka seni musik, dan juga seni tadi yang disinggung Pak Ari, yang terkait dengan seni bagaimana seperti bentuk kotak itu bisa menjadi lentur, itu keahlian ya. atau grafis macam-macam. Pokoknya yang terkait dengan seni. Jadi orang tua harus memberi kebebasan untuk bisa anak-anak ini supaya bisa mengembangkan seninya. Jadi harus bijak. Begitu ya. Jadi seni ini kayaknya kalau kita bicara Pak Aziz ya, seni ini kok sangat penting begitu ya. Kalau Pak Aziz juga sebagai seorang pendidik, guru saja ya, tidak punya seni dalam mendidik anak, tidak bisa tidak punya seni dalam mengajar begitu ya. Lah apa yang terjadi? Anak-anak ngantuk semua di dalam kelas. Betul. Itu ya. Jadi seni bicara dalam ketika jadi guru mengajarnya supaya baik, intonasinya juga harus diatur. Nah, itu berlatih juga Pak Ari, berlatih bagaimana intonasi tinggi, rendah. Ini saya belajar lama. Sehingga seringkali saya terapkan dalam mengajar dengan bahasa tidak datar lah ya. Kalau datar terus ya ini akan ngantuk. Jadi mengajar juga ada seninya, apalagi bisa diterima yang diajar. Mereka senang. Nah kalau monoton, sesuatu yang monoton tidak lentur biasanya justru dianggap tidak memiliki seni, tidak memiliki unsur-unsur seni di dalamnya. Jadi apapun yang terkait dengan seni itu adalah menjadikan indah sesuatu yang tidak indah. Dalam profesi apapun. Dalam profesi apapun. Apapun. Di situ pasti ada unsur seni. Ada unsur seni. Iya. Kalau dalam katakan agama saja Pak Aziz ya, kita singgung agama karena kita Muslim, Pak Aziz juga Muslim ya. Dalam membaca Al-Quran ada seni. Ada qiraatus sab'ah, ada 8 jenis qiraah yang memang yang sudah diakui di dalam Islam gitu ya. Itu adalah seni baca Al-Quran. Dan ada seni-seni yang lain. Itu kalau dalam Sari Tilawah juga ada seninya. Ketika qori atau qori'ah yang baca, kemudian ada Sari Tilawahnya, terjemahnya itu bagaimana puitisasi terjemah itu juga ada. Jadi selain seni membaca Al-Quran juga ada seni membaca terjemahannya. Jadi itu tidak terlepas dari keahlian seni atau akhirnya indah. Kalau dibaca terjemahan ayat Al-Quran itu dengan nada biasa, ini pendengar ini kurang tersentuh. Tapi kalau dengan istilahnya Sari Tilawah, dengan puitis cara membacanya, maka akan lebih indah. Oke Pak Jis, kita sampai ke sebuah permasalahan yang pada kesempatan kali ini kayaknya ini ya, seni budaya itu dibenturkan pada satu budaya dengan budaya yang lain, pada satu seni dengan seni yang lain, begitu ya. Seperti juga ketika kita tidak mengenal budaya seseorang, ya dia berkesenian di sebuah daerah, begitu ya. Terus kemudian tahu-tahu kita ngobrol tentang yang sesuatu yang kita nggak ngerti itu, ada sebuah ketersinggungan, gitu ya, dari kelompok lain karena kita mengatakan sesuatu yang sebetulnya kita tidak punya kapasitas untuk mengatakannya. Terus bagaimana agar seni ini bisa menyatukan Pak Aziz? Iya, betul Pak Ari. Jadi selain kita tahu dan paham tentang seni juga harus mengerti budaya. Maka ada itu yang diajarkan tentang antropolog. Dulu kebetulan saya waktu Madrasah Aliyah itu jurusan IPS ada pelajaran antropologi dan sosiologi. Jadi di situ itu
perlu kita mengenal budaya daerah tertentu supaya tidak terjadi ketersinggungan karena masing-masing daerah memiliki budaya seni masing-masing. Itu agak sensitif kalau dianggap budayamu atau seni yang kamu kembangkan di daerahmu ini kurang baik. Sangat baik menurut tersebut. Tadi kalau pandangan Anda tidak baik tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah menyelam ke dalamnya, maka akan tahu, oh ternyata bagus, ada unsur-unsur, ada unsur-unsur nilai-nilai filosofi dari seni yang ada di daerah tertentu tersebut. Nah, jadi semacam kalau ada, kita sebut saja seumpama ada seni di Sunda itu ada angklung, kalau di Jawa itu ada macam-macam, ada gamelan, ada bonang. Itu kalau ketukannya pas, kemudian cara menembangkannya itu bagus, maka akan indah. Makanya dulu banyak di antara para wali songo itu yang mengembangkan dengan itu menyampaikan tuntunan itu melalui tontonan yang dikemas dalam bentuk seni. Itu karena tidak tersinggung. Mereka yang didakwai juga tidak tersinggung. Oh, tidak merasa. Tidak merasa karena digunakan. Jadi kalau bahasa sekarang Pak Ari itu lokalitasnya ini benar-benar diperhatikan. Jadi lokalitas di daerah tersebut itu tidak diabaikan, akan tetapi dipelajari dan justru malah diapresiasi. Jadi seperti yang pernah kita bicarakan, dakwah melalui seni dulu, begitu ya. Dulu dalam dalam podcast yang lama begitu ya. Kita ngomong dakwah melalui seni, mungkinkah itu? Pak Aziz sudah jawab banyak ya. Kalau seandainya pendengar kita, penonton kita juga mau nonton, coba flashback nonton lagi ya. yang punya kita dulu ya, begitu ya. Ya Pak Aziz. Kalau saya merasa bahwa semua seni diciptakan oleh budaya daerah di mana saja, itu membawa unsur kebaikan. Sebagai contoh, ya, seni angklung itu pasti nyanyiannya adalah tentang kebaikan, tentang kebajikan, tentang yang bagus-bagus ya. Itu kan cuman pukulan aja, tapi nyanyiannya kan lain. Ya, terus kemudian gamelan, terus kemudian yang lebih dekat dengan kita karena kita ada di Jawa Timur ya, ludruk. Nah, gitu ya. Sangat akrab dengan ludruk. Ludruk. Pada saat pertama kali ludruk mau dimainkan, itu ada remo Pak Isis ya. Ada remo ya Pak Isis ya namanya. Remo. Ditampilkan remo. Dengan terus nari. Dengan nari yang dibacakan, yang diucapkan oleh penari itu, terus kemudian yang diucapkan setelah remo, semua adalah kebaikan. Menginginkan orang untuk bersatu, menginginkan orang untuk ikhlas, tulus, menjalani kehidupan ini dengan baik, terus bekerja keras dan sebagainya. Itu memang di situ ada unsur lawaknya ya Pak Aziz ya. Tapi betul. itu ada pesan moral kan gitu loh. Kita memang kadang-kadang tidak menyukai satu seni karena kita nggak ngerti. Tidak ngerti. Iya ya. Jadi makanya banyak orang itu bilang ini perlu totalitas, kata seorang motivator itu. Maka perlu totalitas di situ. Kita tidak pernah bertani. Kita sering memarahi, oh ini cara bertaninya, karena belum pernah terjun walaupun kuliah di jurusan pertanian. Tapi kalau sudah terjun dengan totalitas, menjadi pelaku, menjadi praktisi, maka akan tahu, oh ternyata betul saya salah untuk tidak mencintai jenis seni daerah tersebut. Tadi yang disinggung Pak Ari tentang ludruk, memang di situ ada mulai kidungan, ada nuansa pesan moral. Rata-rata pesan-pesan kebaikan, nasihat-nasihat kebajikan itu ditampilkan melalui seni. Untuk menjaga ketentraman, kedamaian, rukun, itu seringkali disampaikan. Itu membuktikan bahwa seni punya peran dalam bentuk apapun. Kalau tadi itu ludruk sangat punya peran. Nah, ini bagi yang tidak tahu kalau itu memiliki peran, berarti harus perlu masuk ke dalam dunia seni, jangan di luar pagar. Nah, kalau masuk maka akan tahu betapa fungsi seni itu justru akan menjadikan diri kita semakin lembut, semakin halus, dan memandang sesuatu tidak gerusa-gerusu atau serampangan. Betapa agung sebetulnya nilai seni, karena Tuhan ini menciptakan sesuatu itu
kayaknya memang sudah indah Pak Aziz. Indah. Sudah seni semuanya. Sangat Kalau indah. kita lihat pantai gitu, waduh begitu bagusnya. Ya kalau kita gambarkan, seninya memang sudah sangat bagus, seperti ombaknya berdebur seperti itu. Kalau kita lihat langit gitu, apalagi ketika ada sinar-sinar yang seperti itu. Ya, itu bagus banget. Sangat indah, apalagi pada saat senja itu Pak. Ada warna kemerah-merahan. Jadi jelas bahwa Allah itu maha indah dan menciptakan banyak keindahan. Kita sebagai manusia menikmati keindahan dan menyelami di antara kekuasaan Allah dari keindahan itu. Ya, akhirnya tahu ternyata memang keindahan seni itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Jadi tidak bisa dihindari. Bagi mereka yang kurang tahu tidak apa-apa. Mereka perlu tahu sebagai penikmat lah. Tapi sebagai yang kurang setuju tidak perlu diekspresikan ketidaksenangannya. Karena perlu saling menghormati, menghargai dari apa yang hasil karya hasil itu kreativitas dari masing-masing. Jadi bahkan ketika seorang pelukis melihat senja yang begitu indah, dia menghasilkan kreativitas karya. Seorang penyair melihat senja yang bagus, senja di tepi pantai, kulihat warna senja menyelimuti mimpiku menjadi matahari yang selalu bersinar. Ia adalah mimpiku. Seumpama begitu. Iya. Jadi di mata mereka yang seni atau seniman, seniwati, seni apa itu? Nah, itu bisa diekspresikan sesuai dengan bidangnya, baik itu yang sastra, baik itu yang perupa ataupun pelukis, penyanyi, maka akan terlihat dari hasil produk kreativitas yang ada itu. Jadi kita memandang seni itu memang sudah dari sononya Tuhan itu memang menciptakan dunia ini penuh dengan seni, begitu ya. Jadi manusia. Terus bagaimana orang-orang yang kayaknya kok tidak suka sama seni itu? Apakah memang ya seperti apa ini Pak Haji? Iya. Sudah padahal manusia itu sudah dengan fitrahnya itu suka seni, sudah dengan. Tapi kalau tidak suka, biasanya yang saya tahu ketidaksukaan mereka itu pada seni-seni tertentu. Tapi pada saat seni yang mereka kurang sukai itu biasanya karena ketidaktahuan. Seumpama dia dilahirkan di daerah tertentu, dia sangat senang dengan seni. Berarti kan masih seni. Begitu ya. Tapi kalau melihat seni daerah lain dia kurang suka. Biasanya itu tetap ada senangnya. Karena kalau total tidak suka seni saya belum membacanya. Tapi kalau kurang, iya betul. Kalau tidak suka nampaknya tidak ada. Tapi kurang suka. Jadi sudah senang di daerahnya, senang ini. Tapi melihat daerah yang lain karena belum kenal maka perlu. Jadi kalau melihat mereka yang kurang seni ya perlu diperkenalkan supaya suka. Yang tidak suka itu juga perlu mengenal, menyelami seperti apa sih seni ini, begitu ya. Dan karena akhirnya, banyak ragamnya seni, maka silakan dipilih mana. Dipilih yang mana yang dia suka, begitu ya. Iya, tapi nampaknya sepanjang yang saya tahu dan itu hampir semua karena itu bawaan. Tadi itu bawaan manusia itu suka sesuatu yang indah, tidak sesuatu yang kurang indah. Jadi kalau melihat itu saya tidak suka seni ini karena belum kenal, maka tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka perlu perlu dikenalkan atau mengenal. Karena bahkan di perguruan tinggi itu Pak Ari banyak jurusan seni budaya ini itu. Nah, karena itu adalah bagian dari pengembangan diri supaya lebih tahu. Maka dia ada yang secara otodidak di luar perguruan tinggi mempelajari, ada yang secara formal mempelajari. Itu betapa banyaknya seni itu. Jadi kalau mereka yang kurang atau seni maka perlu kenal atau dikenalkan supaya lebih bagus. Ya. Baik Pak Aziz, untuk hari ini kita selesai sampai di sini. Tapi untuk kesempatan akan datang kita akan
berbicara tentang ciri-ciri orang yang berjiwa seni itu seperti apa, begitu ya. Karena apa? Orang yang punya jiwa seni itu pasti banyak positifnya daripada negatifnya, gitu ya. Baik, Pak Aziz, kita akhiri sampai sekian dan kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.